Selamat pagi dan shalom. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya edisi 4 April 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, sebentar lagi kami akan membaca, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati maupun pikiran kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Markus, pasal yang 10, ayat yang ke-32 sampai dengan ke-34. Lembaga Alkitab memberikan judul Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia akan mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesa dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah dikuatkan dalam kebangkitannya. Takut dan cemas adalah sesuatu yang sangat manusiawi, apalagi saat menghadapi tantangan dan penderitaan. Semua orang selalu berusaha menghindari yang namanya tantangan dan penderitaan. Tetapi hal itu selalu saja terjadi dan pasti semua orang akan mengalaminya. Itulah kenyataan hidup. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, para murid dan orang banyak mengikutinya. Perjalanan ini merupakan perjalanan terakhir sebelum ia menjalani jalan salib. Yesus telah berapa kali menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa di Yerusalem ia akan menderita. Walaupun para murid memahami hal itu, namun sebagai manusia mereka tetap mengalami ketakutan dan kecemasan. Orang banyak pun yang mengikutinya mengalami hal yang sama, karena anggapan mereka bahwa sangat mungkin mereka juga akan ikut mengalami hal itu. Yesus sangat memahami keadaan yang dialami oleh murid-muridnya, sehingga Yesus memanggil untuk menguatkan mereka bahwa penderitaan yang akan terjadi bukanlah akhir segalanya. Murid-murid sangat wajar mengalami kecemasan dan ketakutan untuk berpisah dengan sang guru yang mereka cintai. Kata Yesus, ia akan diolok-olok, diludahi, disesa dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Murid-murid harus yakin bahwa Yesus harus mati, tetapi ia akan bangkit. Hanya dengan keyakinan akan kebangkitan Yesus yang mampu menghadapi peristiwa yang akan terjadi, sekaligus sangat tragis, dan bahkan dengan kebangkitan Yesus, kekhawatiran dan rasa takut akan berubah menjadi kekuatan dan bahkan kemenangan. Oleh karena itu, percaya dan yakinlah bahwa oleh kebangkitannya kita akan dimenangkan. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu,
Biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai dalam aktivitas kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi Selasa 4 April 2023. Sampai bertemu di edisi selanjutnya. Selamat pagi dan shalom.